Shalom saudaraku, kita bertemu kembali melalui kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Dan hari ini memasuki pekan yang baru, firman Tuhan yang memberkati kita terdapat dalam kitab Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9. Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9. Dan judul renungan kita adalah tawar hati, rugi sendiri. Tawar hati, rugi sendiri. Nah, saudaraku, mari kita mempersiapkan segala sesuatu tentang bacaan kita. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan perkara firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan hidup di pekan hidup yang lama yang kami telah lewati, dan kesempatan hidup kami memasuki pekan hidup yang baru saat ini. Mari Tuhan, Engkau akan hadir lagi melalui kekuatan firman-Mu kepada kami. Diamkanlah semua suara yang ada dalam hati kami, agar kami hanya mendengarkan dan menerima akan sabda-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami di pekan hidup yang baru saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur dan bermohon. Amin. Saudaraku, kita ke pembacaan kita. Kita konsentrasi dengan kitab Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9. Saya bacakan kembali. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, saudaraku, subscriber yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, jelasnya bahwa bacaan firman Tuhan saat ini adalah surat yang ditulis oleh Musa kepada mengisahkan tentang Yosua. Nah, kalau kita simak tadi di situ dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Tentu kita bertanya, apakah Yosua pernah tawar hati? Apakah Yosua pernah kecut dan tawar hati menghadap perintah dari Tuhan? Nah, saudara, ternyata jawabannya pernah. Setelah Musa mati, Tuhan pun menunjuk Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Saudara bisa lihat di Yosua pasal 1 ayatnya yang kedua. Nah, sebelum Yosua menjalani kepemimpinan terhadap bangsa Israel, Tuhan mengatakan bahwa Dia akan menyertai Yosua seperti Dia menyertai Musa. Lalu Tuhan juga memberikan peringatan kepada Yosua agar dia tidak kecut dan tawar hati. Karena kemungkinan besar Yosua agak sedikit takut dan tawar hati untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Karena dia tahu sendiri bagaimana karakter bangsanya yang akan dia pimpin. Sehingga itu membuat dia agak sedikit kecut dan tawar hati. Tapi saudara-saudara, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Yosua sampai akhir hayatnya dia tetap percaya pada Tuhan Allahnya. Dia berkata, tetapi aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Allah Israel. Itulah Yosua. Dia tidak larut dalam tawar hati. Nah, saudara-saudaraku, umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, seperti hidup Yosua, dalam perjalanan hidup kita, Tuhan juga tidak ingin kita menjadi tawar hati. Ya, karena tawar hati bisa menyebabkan banyak hal. Ketika saudara dan saya tawar hati terhadap Tuhan, khususnya tawar hati kepada kuasa Tuhan, maka iblis bisa memakai hati saudara dan saya untuk semakin jauh dari Tuhan. Ini kesempatan bagi iblis ketika saudara dan saya hidup dalam tawar hati, hidup dengan mulai suam-suam kuku percaya pada kuasa Tuhan, maka iblis bisa pakai cara ini untuk membuat saudara sangat jauh, berada jauh dari Tuhan, semakin jauh dari Tuhan. Saya kasih contoh begini, saudara-saudara. Suatu kali ada seorang ibu yang berkata kepada saya. Dia berkata begini, Pak Pendeta, 3 tahun yang lalu saya mengalami tawar hati. Penyebabnya, Pak Pendeta, adalah saya menganggap doa saya itu tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Saya sudah taat beribadah. Saya taat segala-galanya hanya untuk Tuhan. Tapi doa saya belum juga dijawab oleh Tuhan. Saya merasa sangat jenuh
berdoa setiap hari. Dan karena itu, apa yang saya harapkan tidak semakin membaik. Nah, Pak Pendeta, kemudian saya larut dalam tawar hati, dan akhirnya saya memutuskan untuk jauh dari persekutuan, jauh dari Tuhan. Saya tidak pernah lagi ke gereja. Ternyata Pak Pendeta, hati yang tawar itu mendatangkan dampak buruk ternyata Pak Pendeta. Ketika saya semakin jauh dari Tuhan karena penyakit, karena tawar hati tersebut, keadaan tidak semakin baik. Tapi keadaan saya semakin buruk. Saya jatuh sakit selama berbulan-bulan. Dan ini sangat menyiksa saya. Tubuh saya menjadi sangat kurus. Saya harus bolak-balik periksa ke dokter Pak Pendeta. Nah, di tengah-tengah kelemahan itu, saya tersadar bahwa saya sudah tawar hati terhadap kuasa dan karya Tuhan dalam hidup saya. Saya larut dalam kekecewaan, sehingga iblis membelenggu saya, sehingga saya semakin jauh dari Tuhan. Lalu saya pun sadar, saya mengakui dosa saya di hadapan Tuhan Pak Pendeta. Lalu kemudian saya mulai belajar untuk kembali dekat kepada Tuhan, kembali mendekat kepada Tuhan. Dan ini prosesnya sangat berat. Saya sudah semakin mendekat, tapi Tuhan belum juga menjawab doa saya. Tapi saya tetap tidak mau tawar hati lagi. Saya terus berdoa, dan akhirnya puji Tuhan, saya dinyatakan sembuh oleh dokter. Nah, ini luar biasa. Puji Tuhan, kesehatan saya semakin dipulihkan Pak Pendeta. Nah, subscriber yang kekasih, ini contoh yang orang atau pribadi atau mungkin kita yang senantiasa hidup dengan tawar hati terhadap kuasa dan karya Tuhan. Artinya begini, saat kondisi hati kita rentan dengan sikap tawar hati, saat itu iblis bisa memakai saudara dan saya untuk lebih semakin jauh dari Tuhan. Jadi tidak ada gunanya tawar hati kepada Tuhan. Ingat saudara, sekalipun saat-saat ini, minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu, masih banyak doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Jangan tawar hati, percaya saja, berdoa saja, minta Tuhan berikan kesabaran, minta Tuhan berikan ketekunan. Karena apa? Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jadi jangan tawar hati, apalagi tawar hati kepada Tuhan, karena tawar hati bisa rugi diri sendiri. Amin. Subscriber yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, melalui kebenaran firman-Mu saat ini, kami kembali diingatkan, kami kembali ditegur bahwa tidak pantas kami melakukan sikap tawar hati kepada Tuhan. Karena kami tahu, waktu Tuhan bukan waktu kami. Karena itu Tuhan, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami ketaatan, berikanlah kami kesabaran dalam menjalani persoalan dan pergumulan hidup kami, dalam menantikan jawaban-jawaban Tuhan atas doa dan permohonan kami. Berdoa untuk rumah tangga kami masing-masing, Tuhan berkati dan Tuhan topang kami dalam perjalanan hidup rumah tangga kami. Anak-anak dan cucu-cucu kami serahkan di dalam tangan kuasa kasih-Mu dengan cita-cita dan harapan mereka. Anak-anak yang bertumbuh, dewasa, remaja, pemuda, Tuhan berikan mereka hati yang kuat untuk tetap teguh di dalam pemberitaan, di dalam takut akan Tuhan. Berdoa untuk orang tua kekasih hati kami, dimanapun orang tua kekasih kami berada, baik yang bersama-sama dengan kami, yang masih hidup sampai dengan saat ini. Damai dan sejahtera Tuhan menyertai dan memberkati orang tua kekasih-kekasih hati kami. Begitu juga dengan sanak saudara kami, famili kami, sepupu kami, dimanapun mereka berada, di tanah kelahiran kami masing-masing. Damai sejahtera Tuhan tetap menyertai dan memberkati semua orang-orang yang dekat dengan kami. Kami serahkan segala persoalan pergumulan kami di pekan hidup yang baru saat ini kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga serahkan segala kerinduan kami, rencana kami. Biarlah terjadi sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Dan sekali lagi, berikan kami ketaatan dan kesabaran untuk menantikan jawaban-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari tingkat pusat sampai kepada tingkat daerah. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati. Berkati gereja-gereja-Mu, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin dan percaya
kuasa-Mu tetap nyata di pekan hidup yang baru saat ini. Doa ini kami sempurnakan di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Subscriber yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, mari kita tundukkan kepala sekali lagi, rendah hati kita di hadapan Tuhan, arahkan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku umat Tuhan, saya Pendeta Hendra Dores dari kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik dan semua tim kerja mengucapkan selamat memasuki pekan hidup yang baru. Ingat, percaya, minta ketaatan, minta kesabaran, dan jangan tawar hati, karena tawar hati rugi sendiri. Shalom.